Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawiru qulubul mu'min bi zikrullah liyazdadu iman. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak para badal, bapak-bapak para pengurus yayasan, bapak-bapak para pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Tarekat Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan izinnya juga pada kesempatan ini kita dapat hadir menghadiri majelis zikir Taufik Naksabandi dalam keadaan kita sehat walafiat serta dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita dan juga semoga kita mendapatkan rahmat dan berkah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya. Semoga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah bahwa dalam hidup dan kehidupan kita yang hari-hari ini ada 4 pilihan ya. Di antaranya pilihan-pilihan itu adalah apa di antaranya? Apakah kita menginginkan sebuah kehidupan yang bahagia? Bahagia di dunia atau bahagia yang dua-duanya? Atau sebaliknya, ya, kemudaratan di dunia atau kemudaratan di akhirat. 2 perkara atau 4 perkara ini tentu harus kita perjuangkan. Harus kita punya pilihan, harus punya iman, harus punya ilmu, ya. Harus punya kebijakan, harus punya satu sikap, harus punya satu prinsip di dalamnya. Ya, jadi itulah yang harus kita menjadi pikiran-pikiran kita, penghayatan kita di situ. Prinsip kita adalah apakah kita lebih dominan, lebih prioritas kepada urusan dunianya atau urusan akhirat, atau yang kedua-duanya atau sebaliknya. Tapi kalau kita mengambil hikmah daripada apa yang diperintahkan oleh Allah adalah akhirat, ya. Tuntutlah olehmu akhirat dan jangan kamu melupakan dunia. Itu sesungguhnya. Tetapi ada kalanya kita lebih prioritas ke dunia. Karena memang dunia adalah sarana untuk meraih akhirat tentu harus melalui dunia itu. Tanpa kita memiliki dunia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa kita memiliki kehidupan dunia didukung oleh sarana dunia kita tidak bisa kemana-mana. Dalam arti kata kita untuk belajar misalnya, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita hadir di majelis ini tentu juga ada sarana-sarana. Oleh sebab itu penting. Sarana ini adalah media, bukan menjadi satu tujuan. Tetapi ada yang menjadi satu tujuan sehingga mereka melupakan ibadah, sholat, zikirnya dan sebagainya. Hanya mereka bagaimana memperoleh kehidupan dan keuntungan dunia semata-mata. Itu yang disebutkan di dalam sebuah pernyataan daripada Imam Ghazali di dalam satu kitabnya itu sa'i fit dunya wa sa'idu fit dunya wa sa'idul. Mereka hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi mereka mendapatkan satu celah, ya,
yaitu kesusahan, kesulitan atau kemudaratan di akhir. Nah, ini kan sangat rugi sekali ya. Tapi ada juga yang dua-duanya. Syahid di dunia syahid. Artinya menderita di dunia sesudah kita tidak punya apa-apa apalagi di akhir. Ya paling tidak adalah kita tidak punya ya sekedar ada di dunia tetapi di akhirat kita yang bahagia. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang lazim, yang kita temui dan kita akan ambil menjadi kehidupan kita yang seterusnya tanpa batas di sini. Dan disitulah pentingnya kita berlomba-lomba untuk kita memperoleh satu perbekalan, satu yang harus menjadi yang mengiringi, yang mengitari kehidupan kita. Ya sejauh mana, seberapa banyak kira-kira bisa untuk mencukupi kehidupan kita nanti, kehidupan yang tak terbatas ya. Nah, itu sebabnya kita harus berjuang semaksimalnya untuk mencukupi. Kalau kita merasa sudah cukup dengan sekali zikir, sekali sholat, sekali puasa, ya silakan. Ya, karena orang ini merasa tidak cukup, tidak merasa sempurna, tidak merasa apa namanya, ya bisa melengkapi syarat-syarat itu. Makanya berjuang semaksimalnya dari berbagai ilmu, berbagai amal, berbagai cara, gitu, supaya untuk mencukupi perbekalan mereka nanti. Ya, bayangkan dalam semua amal. Karena amaliyah ini sangat banyak pilihan-pilihannya ya. Itu bisa melalui sedekah misalnya, bisa melalui haji, bisa sholat, puasa, zakat, semua banyak sekali pilihan-pilihannya. Nah, ibadah-ibadah yang lebih khusus ya. Ada ya. Jadi zikir, jahar, ada yang suluknya, hawarnya, silahkan. Sebegitu banyak pilihan-pilihan. Yang mana yang paling paling berkualitas, yang paling hebat, yang paling istimewa, itu adalah terkait daripada ilmunya sebenarnya. Nah, itu terkait daripada ilmu. Ilmu tanpa amal ya menjadi sia-sia, amal tanpa ilmu juga sia-sia. Dan ilmu yang mana yang paling istimewa adalah ilmu yang ditunjukkan ya, ilmu yang ada di dalam dada ya. Nah, sebagai disampaikan bahwa keutamaan itu menjadi terkalahkan ya dengan banyaknya sholat, banyaknya zikir, banyaknya doa, banyaknya puasa, haji, dengan ilmu yang ada di dalam dada terkalahkan itu. Terkait tentang amal-amalan yang begitu banyak disanding dengan apa yang ada di dalam dada itu lebih. Ayyahdiyallahu laka khairul laka minad dunya wa ma fiha. Siapa yang ditunjukkan yang satu itu yang ada dalam dada itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu terkait tentang ilmu, apalagi kita amalkan. Amaliyah-amaliyah sebagaimana yang diamalkan dalam syariat. Amaliyah diamalkan dalam tarekat. Amaliyah yang diamalkan dalam hakikat. Amaliyah yang diamalkan dalam ilmu marifat. Amaliyahnya ada. Maka orang beramal dengan marifatnya masing-masing. Ya, beramal dengan marifat. Ada marifat di syariat, marifat di tarekat, marifat bil hakikat, dan marifat bil marifat. Itu jadi kita melakukan itu berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Dan akan takarannya itu sesuai dengan apa yang mereka imani, yang mereka amalkan. Di antaranya adalah yang paling high adalah disitulah adalah hakikat dan marifat. Itu ada sesuatu yang spesial yang terkait tentang jadi mereka orang terdahulu banyak tapakur, banyak ya berhaluhat ya, banyak mereka melakukan tindakan-tindakan yang lebih tersendiri, yang lebih sunyi ya, supaya menghilangkan ingatannya, menghilangkan pikirannya, menghilangkan gangguan-gangguan yang selain daripada Allah, karena khawatir ketakutan itu jatuh kepada kesyirikan. Selain daripada Allah itu syirik. Nah, lahirlah kalimat la ilaha illallah untuk menafikan yang lain supaya yang diingat hanya semata-mata Allah. Itu sesungguhnya. Bagaimana kita melepas itu? Nah, sementara dalam kehidupan kita diwarnai dengan kehidupan dunia. Tapi ada caranya, ada ilmunya. Itu sebabnya kita belajar ilmu hakikat supaya kita bisa melupakan yang lain, supaya yang lain itu hilang, musnah, kan? Hilangnya tidak boleh ada di situ. Di mana caranya? Itulah ada bimbingan khusus di situ. Tidak boleh ada di situ kan? Nah, yang ada hanya dia di situ. Karena dengan dialah kita memuji, karena dialah kita menyembah. Tidak boleh kita ada sembahan yang lain. Tidak ada boleh kita menaruh-naruh yang lain di situ. Tidak ada diikut-ikutkan yang lain di situ sebenarnya. Jadi adalah sesuai yang kita ditunjukkan di situ ya.
murni sudah, itu tidak pada sesuatu hal yang berbahaya, yang fatal. Itu pertanggungjawaban itu luar biasa. Jadi kita memperoleh ilmu ini yang sejati-jatinya, bukan yang dari hayalan, dapat dari bisikan dan sebagainya. Itu benar-benar daripada hidayah ya, daripada petunjuk, daripada Kanjeng Nabi ya. Terus sampai kita bersanad ilmunya ya. Itu sambung dia. Jadi itulah sebabnya kita tidak ada khawatiran, tidak ada satu keraguan. Tenang, aman ya. Tinggal kita tekun, istiqomah. Itu jangan terganggu yang lain. Kita khawatir nanti terpleset, jatuh kita. Itulah yang dikalamkan dengan marifat iblis itu ya. Itu terganggu pikirannya, hatinya dengan hal yang lain selain daripada Allah. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai kita melukai diri kita dan orang lain. Ya, tidak boleh. Bahaya sekali. Itu tanggung jawabnya berat ya. Ya, jadi kita di sini adalah tidak semata-mata beribadah dengan pikiran, dengan lisan, ya, dengan pandangan-pandangan mata zahir, akan tetapi melalui mata batin. Ya, dengan melalui musyahadah kita di situ. Itu ya. Nah, jadi tutup mata zahir, buka mata batin. Di situ ada tuntunannya ya. Jadi musyahadah itu dengan dia ya. Ra'aitu Rabbi bi'ainil qalbi la syakka anta. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, tidak syak lagi ya engkau ya engkau. Itu jadi pedoman kita seperti itu ya. Nah, jadi kita dibimbing rohani ini untuk ibadah, untuk sholat. Akan kita temui diri kita sejati-jatinya. Ya, dalam suasana senang, gembira, bahagia di situ, perjumpaan itu tidak akan mustahil ya, tidak akan kita tidak jumpai, akan kita jumpai, akan kita temui sebagaimana yang Allah janjikan. Nah, namun demikian kita harus berjuang, harus berlomba, harus benar-benar perisai, jangan sampai kita terganggu dengan hal yang lah. Itu sekali lagi ya, jadi jamaah sebenarnya jika tekuni ya di dalam apa yang sudah kita terima, ikuti sesuai dengan protap apa yang sudah dibangun melalui yayasan, dibangun melalui perguruan, itu tinggal ikuti karena kita harus mengikuti prinsip-prinsip ya, mengikuti sebuah apa yang sudah diundangkan. Jadi aturannya ada. Itu sederhanakan cara kita berpikir. Jangan kita ya banyak mengeluh, jangan banyak kita tidak menerima, banyak kita ya berbicara-bicara yang kadang-kadang tidak dimengerti atau tidak disenangi kan begitu. Nah, kita ini adalah hanya saling ingatkan, saling memberi dukungan, memberi nasihat ya. Tidak saling kita menghujat, saling menyalahkan, tidak boleh ya. Apalagi ada punya tujuan-tujuan ya gitu kan, itu kan merugikan diri kita sendiri. Ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ya. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan bersabar ya. Tapi persoalannya adalah bahwa setiap apa yang tersampaikan, apa yang kita terima dan sebagainya, ya tidak utuh kadang-kadang ya. Ada saja yang kurang-kurangnya, ada juga hal-hal yang kelalaian di dalamnya dan sebagainya. Dan itulah pentingnya kita mengasah di situ terkait tentang kekurangannya dan sebagainya. Terus ya, Allah menilai bukan persoalan apa yang kita dapat, tetapi apa yang kita perbuat dan apa yang kita imani, yang kita amalkan, keistiqomahan itu. Nilai itu apa yang kita dapat itu adalah hak prerogatifnya Allah. Mau ngasih kapan dia? Mau sekarang, mau besok, mau yang terakhir, itu sebenarnya kita dikumpulkan semua. Tidak akan sia-sia apa yang kita perbuat, semua akan kita temui, tetapi tidak secara sekaligus. Ada yang langsung, ada yang nanti, ada yang dikumpulkan sekali-sekali, kan begitu sebenarnya ya. Nah, itulah menjadi satu harapannya, jadi satu keyakinan. Jangan kita berputus asa, jangan kita berkeluh kesah ya, perkara-perkara kita dapat dan harus kita dapat lihat, dengar, rasa dan sebagainya. Ya, itu ya. Jadi itu adalah cara Allah kita menguji kita ya, melihat ya, artinya keyakinan kita. Apakah dengan tidak dapat baru kita yakin, atau kita bisa lihat itu ini baru kita enggak. Terlalu rendah kita mau mensandingkan ilmu ini. Ini kan adalah ilmu yang tidak ada bandingannya. Mau sanding dengan apa? Itu yang harus kita punya prinsip yang kuat.
Nah, ya, terkait dengan ilmu itu sebagai penyelamat, jurus penyelamat sebenarnya, itu akan memberi suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah mengangkat derajat kita dengan dasarkan ilmu itu, bukan dengan kita pandai-pandai, hebat, berdalil, berhadis, ceramah itu kan hanya omong-omong ya, hanya cerita-cerita, hanya dapat memberi suatu pendekatan saja. Nah, itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan kan menjadi pertanggungjawaban di situ. Nah, itu yang sebenarnya. Memang penting sih itu ya, makanya kita menyampaikan sebagai misi dakwah. Kita sebagai memberi amanah, sebagai yang diamanahkan. Sebagai juga yang dikalamkan, apa yang dikalamkan itu juga harus dikerjakan ya. Nah, itu semua itu harus presisi sebenarnya. Jangan tidak presisi. Artinya tidak tepat, tidak cepat, tidak tepat gitu kan bahaya ya. Nah, itu makanya kita ketika berkalam, ketika kita sholat, kita zikir, kita harus tunduk dulu situ. Pastikan dulu arah kita, tujuan kita kemana. Ilahi anta maksudi ridho kamatubis, kita bukan ucapan-ucapan begitu aja. Pastikan dulu ke situ arahnya kemana. Nah itulah sih koordinatnya di situ. Fokus saya konsentrasi di situ baru kita mulai. Maka adalah mulai dengan dia. Apapun yang kita mulai baru aman. Akhiri juga dengan dia, kembalikan ke dia. Betulah kembaliin datang kembaliin jogol no hilang ada. Ya ilat jauh malik ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi aman kita ya. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka tunduk dan tunduk pas. Nah, tinggal kita rasakan, resapi di situ. Ketemu ya kenikmatan-kenikmatan ada di situ kebahagiaan itu. Ya, yang tanpa batas, tanpa kita bisa mengkalamkan di situ ya. Rahasia-rahasia Allah ada di situ ya. Kenikmatannya ada semua ada di situ. Nah, tinggal kita terus ya bersungguh-sungguh sampai detik-detik terakhir. Kalau itu sudah kita lakukan aman sekalian, jadi membuat tentram ya, membuat kita enjoy, akan tersenyum ya, raut wajah kita itu betul-betul mengembirakan ya. Bagaimana enggak yang dikasih, yang mengasihi ketemu, yang mencintai, yang dicintai ketemu di situ ya. Man ahabba rika Allah, ahabba rika. Orang-orang yang mencintai cinta untuk bertemu dengan Tuhannya, maka sesungguhnya Allah juga cinta untuk bertemu dengannya. Man karika Allah karim. Orang-orang yang tidak mau, dia suka, benci, maka Allah juga tidak mau untuk menemuinya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.